Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ratna Julianti dengan NIM 028. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya pilih untuk mata kuliah seminar pendidikan biologi, yaitu mengenai The Effect of Using Educational Games in Teaching Kingdoms of Living Things, atau pengaruh penggunaan permainan edukasi dalam pengajaran materi kingdom pada makhluk hidup, di mana jurnal ini ditulis oleh Miriam Selvi dan Aise Osturkosan. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu pendahuluan. Untuk pembelajaran kayak materi seperti biologi, biasanya siswa cenderung lebih menghafal dibandingkan belajar dengan pemahaman yang menyeluruh. Oleh karena itu, biasanya pengetahuan yang baru saja didapat siswa pada pembelajaran yang baru saja dilakukan akan lebih mudah terlupakan, karena dalam pembelajaran itu dilakukan metode yang didaktif tradisional, atau dapat dikatakan metode ini hanya berpusat pada guru. Nah, metode ini biasanya dilakukan tanpa adanya interaksi antara guru dengan siswa maupun siswa satu dengan siswa yang lain. Dan pada umumnya, metode ini mengarah pada pembelajaran yang membosankan dan tidak efektif. Oleh karena itu, ada pun alternatif penggunaan permainan edukatif dalam pembelajaran. Nah, permainan edukatif ini dianggap sebagai alternatif yang efektif karena siswanya akan menjadi lebih antusias dalam belajar ketika pembelajaran berlangsung dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Nah, selain itu, dengan adanya permainan edukasi ini dianggap sebagai pendekatan yang interaktif untuk meningkatkan pembelajaran aktif dan motivasi. Selain itu, pembelajaran dengan permainan edukatif ini dapat mendorong kerja sama tim. Melalui pembelajaran dengan permainan edukatif, siswa yang termotivasi dan diikutsertakan dalam metode pengajaran ini dapat memperoleh hasil belajar yang lebih sukses dan akan menghasilkan pengetahuan permanen yang nantinya dapat diingat kembali. Pendidik juga dapat menggunakan permainan edukatif ini untuk berbagai tujuan, seperti untuk memperkuat topik yang dipelajari sebelumnya, lalu untuk mengajarkan konsep baru, dan untuk memotivasi siswa untuk berpartisipasi secara aktif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, di sini terdapat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan permainan edukasi terhadap prestasi akademik siswa dalam materi kingdom pada makhluk hidup. Dan rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana pengaruh penggunaan permainan edukasi terhadap retensi atau daya ingat pengetahuan siswa dalam materi kingdom pada makhluk hidup. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, berdasarkan dari rumusan masalah sebelumnya, ada pun tujuan penelitian, yaitu yang pertama, penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan permainan edukasi terhadap prestasi akademik siswa dalam materi kingdom pada makhluk hidup. Dan tujuan penelitian yang kedua, yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan permainan edukasi terhadap retensi pengetahuan siswa dalam materi kingdom pada makhluk hidup. Yang selanjutnya ada metode. Pada penelitian ini dirancang sebagai penelitian yang multimetode, di mana pada penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimental dan metode penelitian deskriptif kualitatif. Nah, pada saat penelitian ini
digunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, yang mana sebelum dilakukannya penelitian akan terlebih dahulu dilakukan pretest pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, setelah dilakukannya penelitian, maka akan dilaksanakan juga post-test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Adapun peserta yang berpartisipasi dalam penelitian ini terdiri dari 68 orang siswa kelas 9, yang mana siswa ini berasal dari sekolah menengah atas di Turki. Nah, pada kelas kontrol dan kelas eksperimen terdapat 34 orang siswa, yang mana dari 34 orang siswa ini terdapat 15 orang siswa laki-laki dan 19 orang siswa perempuan, yang mana usianya berkisar antara 14 sampai 15 tahun. Adapun alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama, penggunaan tes prestasi atau pencapaian. Yang kedua, menggunakan formulir berupa angket terbuka, dan yang ketiga, menggunakan buku harian observasi penelitian. Adapun untuk analisis data, peneliti menggunakan SPSS 17 untuk menganalisis data kuantitatif. Nah, sedangkan untuk membandingkan skor antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, maka peneliti menggunakan uji T. Nah, selain itu, untuk analisis data kualitatif, penulis menggunakan formulir berupa angket terbuka, yang mana angket terbuka ini siswa dapat leluasa mengisi pertanyaan yang sudah disediakan oleh peneliti. Jadi, siswa tidak disediakan pilihan jawaban. Adapun penerapan atau pelaksanaan pada penelitian ini berlangsung selama 7 minggu, di mana dalam 1 minggu itu dilaksanakan dalam waktu 3 jam pelajaran. Nah, untuk kelompok kontrol, siswa diminta untuk mereview pelajaran dengan menggunakan teknik tanya jawab dan penugasan kegiatan di buku teks sebagai tugasnya. Sedangkan untuk kelas eksperimen ini dilakukan 5 permainan pendidikan yang berbeda-beda dengan subtopik yang dibahas mengenai materi kingdom pada makhluk hidup. Adapun permainan yang dimainkan diantaranya ada permainan Bio Now Win, lalu ada Bio Find Match, lalu ada Bio Tabu, lalu ada Bio Risk, dan ada permainan Kingdoms of Living Things. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil dan pembahasan penelitian kuantitatif. Pada pengelolaan hasil kuantitatif ini digunakan hasil uji T sampel tidak berpasangan. Nah, berikut mengenai skor prestasi pretest siswa kelompok kontrol dan kelompok eksperimen ditunjukkan pada tabel nomor 1. Nah, di situ dapat kalian lihat bahwa ada perbedaan rata-rata nilai antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Jika berdasar pada tabel 1, maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan antara skor pretest kelas kontrol dan skor pretest kelas eksperimen.
yang mana hasil ini menunjukkan bahwa nilai prestasi pretest kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen ini sama. Nah, di sini selanjutnya kalau tadi mengenai skor pretest dari kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen, maka di tabel 2 ini ditunjukkan hasil dari skor prestasi post-test siswa kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Nah, jika kalian lihat rata-rata nilai dari kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen ini sangat jauh berbeda. Dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata nilai pretest sebelumnya dengan nilai post-test pada tabel 2 ini. Nah, jika berdasarkan pada tabel 2, dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata setiap kelompok ini meningkat setelah dilakukannya instruksi pembelajaran. Akan tetapi, peningkatan yang lebih tinggi atau lebih signifikan ini terjadi pada kelas eksperimen, yang mana kelas eksperimen ini menggunakan permainan edukatif pada proses pembelajarannya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari skor retensi siswa kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Dapat dilihat pada tabel 3, di situ terdapat perbedaan dari rata-rata nilai antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Jika berdasarkan tabel 3, maka dapat dikatakan bahwa rata-rata nilai siswa kelas eksperimen ini masih lebih tinggi retensinya dibandingkan dengan kelas kelompok kontrol selama 6 bulan setelah penerapan. Dan jika berdasarkan pada ketiga tabel sebelumnya, dapat dikatakan bahwa permainan edukasi yang digunakan selama pembelajaran materi Kingdom pada makhluk hidup ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap prestasi siswa dan juga efektif dalam mempertahankan retensi pencapaian siswa. Dan juga dapat dikatakan bahwa pertanyaan dan tugas yang terdapat dalam permainan edukatif ini memudahkan belajar siswa dengan mengaktifkan berbagai proses kognitif dan meningkatkan retensi pengetahuan. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian kualitatif. Untuk hasil penelitian kualitatif, peneliti menggunakan formulir berupa angket terbuka, yang mana pada angket tersebut telah disediakan beberapa pertanyaan mengenai pandangan siswa tentang penggunaan permainan edukasi ini. Nah, di mana formulir ini diberikan kepada siswa kelas atau siswa kelompok eksperimen. Jika kalian lihat pada tabel 4, nah, untuk pertanyaan pertama, siswa kelompok eksperimen ditanyai mengenai pandangan mereka tentang penggunaan permainan edukasi. Nah, di situ terdapat beragam jawaban dari para siswa, dan mayoritas siswa ini memberi pandangan bahwa penggunaan permainan edukasi ini memungkinkan atau mendorong mereka untuk belajar. Nah, sedangkan jika kalian lihat pada jawaban-jawaban siswa yang lain, di situ menunjukkan bahwa penggunaan permainan edukasi ini menimbulkan pengaruh
positif dalam pembelajaran. Selanjutnya, siswa diberikan pertanyaan kedua mengenai pandangan mereka tentang kontribusi pembelajaran dengan menggunakan games edukasi atau permainan edukasi. Nah, dapat kalian lihat pada tabel 5 di situ ada pun beberapa jawaban dari pertanyaan yang telah ditanyakan. Jika berdasarkan tabel 5, mayoritas siswa ketika diberi pertanyaan mengenai pandangan mereka tentang kontribusi pembelajaran dengan menggunakan games edukasi, mereka menjawab bahwa dengan menggunakan games atau permainan edukasi ini, materi yang dipelajari ini akan menjadi lebih mudah. Selain itu, ada pun beberapa yang menjawab bahwa dengan menggunakan games atau permainan edukasi ini dapat memberikan retensi pengetahuan. Nah, selain itu dapat kalian lihat di situ ada beberapa jawaban mengenai pandangan mereka ketika ditanyai tentang kontribusi pembelajaran dengan games edukasi, yang mana jika dilihat pada jawaban mereka dapat dikatakan bahwa penggunaan games edukasi ini dapat menimbulkan pengaruh positif bagi mereka. Selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir ditunjukkan pada tabel 6, di mana untuk pertanyaan terakhir siswa diberi pertanyaan mengenai bagaimana pandangan mereka tentang perbandingan penggunaan games edukasi pada pembelajaran dengan menggunakan metode lain. Nah, di situ terdapat beragam jawaban dari siswa mengenai pertanyaan tersebut. Nah, mayoritas siswa kelas eksperimen ini memberikan pandangan bahwa dengan penggunaan games edukasi, materi yang dipelajari ini dinilai lebih efektif digunakan dalam pembelajaran. Nah, selain itu, dengan menggunakan permainan edukasi ini, para siswa berpendapat tidak bosan ketika pembelajaran. Nah, selain itu, ada pun beberapa jawaban yang lain mengenai perbandingan penggunaan games edukasi dengan metode lain. Jika dilihat pada jawaban-jawaban tersebut, dapat dikatakan bahwa penggunaan games edukasi ini menimbulkan pengaruh yang positif untuk siswa dalam proses pembelajaran. Jika berdasar pada ketiga tabel hasil penelitian kualitatif, maka dapat dikatakan bahwa kebanyakan pendapat atau pandangan dari siswa ini mengenai penggunaan permainan edukasi ini memberikan dampak positif bagi mereka. Para siswa mengemukakan bahwa dengan penggunaan permainan edukasi, maka pembelajaran akan semakin menghibur dan memperkuat pemahaman mereka. Dan juga mereka menyatakan bahwa dengan menggunakan permainan edukasi ini dinilai efektif dalam memungkinkan retensi atau daya ingat mereka
mengenai pengetahuan yang baru saja mereka dapat atau mereka pelajari. Selain itu, dengan penggunaan games edukasi ini, mereka berpendapat bahwa dapat meningkatkan minat dan motivasi mereka untuk belajar. Jika sebelumnya mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif, maka di sini ada pun yang ketiga mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai reaksi siswa jika berdasarkan hasil dari observasi yang dicatat pada buku harian observasi. Di situ peneliti mencatat ketika permainan dilakukan pada proses pembelajaran, adapun beberapa reaksi yang ditimbulkan dari siswa. Untuk permainan pertama yaitu permainan Bionowin, di mana saat bermain games ini para siswa diamati bahwa mereka terlihat lebih termotivasi dan lebih berkolaborasi. Selain itu juga lebih berkomunikasi dengan teman sebayanya, serta mereka lebih bersenang-senang dalam pembelajaran. Selanjutnya dalam permainan Biofine Match. Nah, ketika permainan Biofine Match ini, siswa akan mencocokkan kartu berdasarkan karakteristik dari makhluk hidup. Nah, selain itu, pada permainan ini terjadi diskusi aktif dan produktif antar siswa. Nah, setelah menyelesaikan permainan, ada pun beberapa kelompok yang meminta untuk bermain permainan Biofine Match lagi. Nah, selanjutnya permainan ketiga yaitu permainan Bioris. Nah, pada saat permainan ini, para siswa mencoba untuk mengembangkan strategi mereka untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang lain. Nah, selama permainan ini, siswa menghindari pemilihan pertanyaan yang sangat beresiko, karena di sini ditentukan mana yang kelompok yang akan menang dan mana kelompok yang kalah. Selanjutnya ada permainan biotabu. Pada permainan ini dimainkan di akhir setelah semua topik materi selesai. Tercatat bahwa siswa pada permainan ini menjelaskan kata-kata dengan cara ilmiah, yang mana permainan ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pemahaman siswa mengenai topik tersebut. Dan permainan terakhir yaitu Games Kingdoms of Living Things, di mana permainan ini mengharuskan siswa untuk mencocokkan visual makhluk hidup dalam skema klasifikasi. Nah, para siswa nantinya diminta untuk mengenali visual dari makhluk hidup, termasuk semua kingdom yang dipelajari di seluruh topik materi. Selanjutnya, kesimpulan. Adapun beberapa simpulan yang dapat diambil berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Yang pertama mengenai hasil belajar akademik siswa. Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen yang menggunakan permainan edukasi dengan kelas kontrol jika dilihat dari hasil belajar akademik siswanya. Dengan kata lain, hasil kelas eksperimen ini hasil belajarnya lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Nah, untuk yang kedua,
mengenai hasil uji retensi. Untuk hasil uji retensi yang diterapkan 6 bulan setelah penerapan, dapat dikatakan bahwa permainan edukasi ini berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mendorong retensi ataupun daya ingat pada pengetahuan baru. Sekian mengenai penjelasan jurnal yang saya pilih, di mana jurnalnya berjudul Pengaruh Penggunaan Permainan Edukasi dalam Pengajaran Materi Kingdom pada Makhluk Hidup. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian jurnal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.